Bab 384. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Peluit. Pagi musim gugur yang dingin, di depan rumah Grid. Sebelum dia menyadarinya, Kang Cheolgyu telah menunggu selama 13 jam dan hidungnya menjadi berair. Dia merasa bingung, ketika tubuhnya yang dingin bergetar. Mobil itu tidak akan pergi. Bagi Kang Cheolgyu, rumah hanyalah tempat untuk tidur. Baginya, mustahil bagi seseorang untuk tinggal di rumah mereka, selama lebih dari 13 jam. Apa yang salah dengan dia? Rumah bertingkat tunggal. Itu adalah rumah yang sangat kecil dengan 25 pyong, dan ini termasuk area taman. Kang Cheolgyu entah bagaimana merasa menyesal, ketika dia memikirkan pemuda yang tinggal sendirian di sana. Orang miskin. Kang Cheolgyu kehilangan orang tuanya sejak dini. Dia hidup dalam kemiskinan dan tidak punya tempat untuk bersandar. Dia ingat hari-hari, ketika dia tinggal di ruang bawah tanah Miramyun, dan betapa dinginnya itu. Sekarang, Grid saat ini tampaknya tumpang tindih dengan masa lalunya sendiri, menyebabkan hati Kang Cheolgyu merasa menyesal. Petik 2. Tidak, tunggu. Bukankah Grid hidup bersama keluarganya? Aku tidak dalam posisi khawatir tentang dia. Kang Cheolgyu tiba-tiba dipenuhi dengan keraguan. Meskipun dia tinggal bersama keluarganya, mengapa tidak ada yang pergi selama 13 jam? Lampu di rumah bahkan tidak dinyalakan. Mungkinkah itu perampokan? Kang Cheolgyu khawatir. Mungkin Grid dan keluarganya disandera oleh perampok. Itu tidak mungkin. Grid adalah targetnya. Dia perlu melukai Grid untuk dibayar. Sial, aku rasa aku harus menyelamatkan mereka. Kang Cheolgyu mungkin memiliki kemampuan bertarung yang bagus, tapi kinerja kepalanya buruk. Bukan hanya dia tidak pergi ke sekolah dan membaca, tapi dia dilahirkan dengan otak yang mengerikan. Dia lupa alasan dia menonton rumah Grid selama 13 jam adalah, karena rumah itu memiliki stiker keamanan di sana, dan mulai memanjat pagar. Alasan untuk membuat pilihan bodoh seperti itu adalah rasa gugup. Chirp. Sensor mendeteksi Kang Cheolgyu tergantung dari pagar dan alarm berbunyi. Itu adalah suara keras yang terdengar melalui lingkungan. Heok. Kang Cheolgyu terkejut dan melompat dari pagar. Dia mencoba melarikan diri, ketika seseorang menghalangi jalannya. Seekor tikus datang ke sini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Pria itu mengenakan penutup mata di atas mata kirinya. Dia adalah orang barat muda dengan hidung besar, mata hijau muda, dan rambut abu-abu pendek. Kamu siapa? Kang Cheolgyu waspada, ketika orang barat berbicara dalam bahasa asing yang tidak bisa dipahami. Kiak, ludah. Orang barat tidak berbicara lama. Dia meludahkan dahak dan bertindak, seperti dia akan bergerak pada Kang Cheolgyu. Wajah Kang Cheolgyu berubah. Bajingan bermata satu gila ini. Mereka ingin bertindak melawan kepala geng Poison Wave. Aku tidak tahu siapa kamu. Tapi, kamu akan menyesali ini. Tinju Kang Cheolgyu cepat dan kuat. Itu adalah 3 pukulan berturut-turut dan tusukan, teknik pembunuhan sempurna berdasarkan tinju. Tapi, orang barat itu beberapa kali lebih baik. Orang barat itu memblokir semua pukulan Kang Cheolgyu, hanya dengan tangan kanannya. Lalu, dia meraih pergelangan tangan Kang Cheolgyu. Wajah Kang Cheolgyu memucat. Orang ini. Dia melihat melalui pukulan cepat kilat dan bahkan menetralisirnya. Gerakannya berada di level petinju kelas dunia. Orang barat itu melihat mata Kang Cheolgyu yang gemetaran dan mengangkat kaki yang panjang. Pakak. Kuk. Kang Cheolgyu bergetar, ketika dia mengangkat lengan kirinya untuk berjaga-jaga terhadap serangan orang barat. Dia mencoba menarik pergelangan tangan kanan yang dipegang oleh orang barat. Tapi, cengkeramannya terlalu kuat. Orang barat itu menarik Kang Cheolgyu dan mengangkat lututnya. Astaga. Hiok. Hidung Kang Cheolgyu hancur oleh lutut yang keras. Orang barat itu masih mencengkeram pergelangan tangannya, ketika dia mencoba menghalangi darah. Kang Cheolgyu memutuskan, dia tidak bisa membebaskan diri dengan kekuatan. Jadi, dia memutar dan mengayunkan sikunya. Orang barat itu memiliki bekas luka yang tajam di hidungnya. Itu seperti pisau. Cukup baik. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Orang barat itu agak terkesan. Tapi, itu hanya sampai di sana. Kekuatan Kang Cheolgyu menurun, setelah dia menderita kerusakan hebat pada wajahnya. Pertama, orang barat lebih cakap, karena Kang Cheolgyu menderita kekerasan satu sisi. Bam bam, bam bam bam. Orang barat itu benar-benar kejam. Dia terus meninju, dan meninju Kang Cheolgyu. Darah mengalir dari wajah Kang Cheolgyu, dan dia sekarang tampak menyedihkan. Kamu, siapa kamu? Mengapa orang barat ini begitu kuat, dan mengapa dia memukuli Kang Cheolgyu sampai mati seperti ini? Orang barat memperkenalkan dirinya kepada Kang Cheolgyu. Aku pengawal Grid, Tun. Benar sekali. Identitas orang barat adalah Tun. Dia pernah mematahkan keseimbangan mafia Italia, dan merupakan pemain terkuat di dunia nyata. Alasan dia tinggal di Korea Selatan adalah atas permintaan Yura. Tun Si, kamu kekurangan dana untuk membeli tanah di Korea Selatan. Jika kamu ingin pindah ke Korea Selatan seperti anggota guild lainnya, aku akan mengatur tempat tinggalmu. Sebaliknya, tolong bertanggung jawab atas keselamatan Grid Si.
Keamanan Grid adalah keinginan semua anggota Overgearet, bukan hanya Yura. Karena ada Grid, Overgearet bisa ada. Karena ada Overgearet Guild, mereka bisa berada di posisi mereka saat ini. Secara khusus, Tun memiliki kecenderungan besar untuk mengandalkan Overgearet. Keberadaan rekan-rekan yang bisa ia andalkan, sangat penting bagi seorang anak yatim. Menyentuh, Gerd, bunuh. Dingin. Mata Tun sedingin binatang, ketika dia berbicara dalam bahasa Korea yang hancur. Kang Cheolgyu mengangguk. Dedi mengerti, aku tidak akan menginjak bayangan Grid di masa depan. Saat dia menyatakan ini, berderak. Pintu ke rumah Grid terbuka dan seorang pria muda muncul. Grid telah berbaring di kapsul selama 13 jam, dan berlari ketika dia mendengar bunyi alarm. Apa yang sedang terjadi? Tun, mengapa kamu di sini? Kapan kamu datang ke Korea? Petik 2. Ada seorang pria tak dikenal dan Tun. Grid tidak tahu mengapa. Pada saat ini, 3 mobil perusahaan keamanan tiba di depan rumah Grid. Kamu aman. Karyawan perusahaan keamanan turun dari mobil, dan memeriksa keamanan Grid. Grid bukan hanya pelanggan, mereka juga penggemar Grid. Ya, aku baik-baik saja. Grid menjawab sambil berdiri di sebelah Tun, sehingga tidak akan ada kesalahpahaman. Sementara itu, karyawan perusahaan keamanan menangkap Kang Cheolgyu, dan melaporkannya ke kantor polisi. Para petugas heran, ketika mereka melihat wajah Kang Cheolgyu. Dan saat fajar, ada ledakan berita TV dan internet. Grid, dia memainkan peran penting dalam penangkapan penyelundup narkoba. Kang Cheolgyu, kepala pengedar narkoba di Korea Selatan, ditangkap oleh Grid dan rekannya Tun. Kota Seoul memberikan medali warga kehormatan, untuk Grid dan Tun. Badan Kepolisian Nasional akan memberikan plakat penghargaan dan hadiah uang kepada Grid dan Tun. Gedung Biru sedang memikirkan kutipan presiden. Aku harus main game. Grid bahkan tidak tahu, mengapa dia menerima medali warga kehormatan itu. Itu suatu kehormatan, tapi ekspresi Grid menunjukkan jika itu tidak nyaman. Dia tidak ingin membuang waktu bepergian ke balai kota Seoul dan kantor polisi dengan Tun, serta melakukan wawancara dengan wartawan. Aku tidak punya waktu untuk bermain game. Petik 2. Tun merasa agak menyesal terhadap Grid. Anda telah memasuki pulau ke-40. Grid mendidik Lord dan membuat tombak dan busur untuk digunakan. Dia sepenuhnya siap dan kembali ke Kepulauan Behen. Stick menyambutnya. Kamu akhirnya datang. Aku akan segera memulai ujian. Grid tidak bertanya, apakah anggota Overgearet lain telah mencapai pulau ke-20. Dia memiliki keyakinan jika rekan-rekannya akan melakukannya dengan baik. Dan sekarang, dia harus berkonsentrasi pada perkembangannya sendiri. Alasan mengapa Grid sangat khawatir. Sederhana saja, kompetisi nasional kedua Satisfy akan diadakan di Paris, Prancis. Grid harus memainkan peran besar di sana. Aku harus tanpa syarat, memenangkan 3 medali emas. Apakah itu karena dia mendambakan adamantium mineral dewa? Tentu saja, tapi, itu hanya sekunder. Alasan Grid ingin bertindak dalam kompetisi nasional adalah, karena dia menyadari posisinya sebagai wakil negara. Grid memiliki harapan 50 juta orang dan keluarganya. Grid tidak ingin mengecewakan mereka. Sekarang, Grid merasakan rasa tanggung jawab yang kuat. Itu adalah sikap mulia yang tidak dapat dibandingkan dengan perasaan pribadinya selama kompetisi nasional 1. Grid menarik napas dalam-dalam, ketika dia melangkah ke gerbang pulau ke-41. Visinya menjadi gelap sebelum lanskap baru terbuka di depannya. Itu adalah hutan bambu yang tenang. Anda telah memasuki pulau ke-41. Misi akan dibuat. Pulau ke-41. Berkelahi dengan diri sendiri dan menang. Kompensasi. Anda dapat meningkatkan level 1 skill. Tidak ada Challenger Point. Tapi, Grid tidak kecewa. Grid memiliki skill legendaris yang sulit untuk meningkatkan level mereka. Jadi, dia cukup senang dengan peningkatan level skill. Ini terasa seperti panggung bonus. Misi Pulau ke-41 adalah untuk mengatasi masa lalunya, dan melampaui dirinya saat ini. Rasanya seperti ujian. Apa yang terjadi pada akhir Kepulauan Behen, yang memaksa penantang untuk terus tumbuh. Grid bertanya-tanya sambil melihat sekeliling dengan gugup. Sururuk. Seseorang yang tampak persis seperti Grid muncul. Ada 4 tangan emas bergerak di sekelilingnya. God Hand diciptakan kembali. Sepertinya, salinan Grid mereproduksi semua item dan keterampilan Grid. Grid menjadi tegang. Kemudian, klon pindah ke kejutan dan kengerian Grid. Pakmas Swordsmanship, Linked Kill Wave. Apa?